Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Dewi Kasana dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 1B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang bertema keterkaitan pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Akhir-akhir ini berbagai negara di dunia memang tengah dikejutkan dengan adanya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau yang lebih sering dikenal dengan COVID-19. Virus ini memang sangat cepat penyebarannya, menyebar ke berbagai negara di dunia, sehingga WHO menyatakan bahwa penyebaran COVID-19 merupakan sebagai pandemi dunia. Sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Salah satunya yaitu physical distancing atau social distancing. Social distancing merupakan himbauan untuk menjaga jarak antara masyarakat, menjauhi aktivitas dengan segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Kebijakan ini merupakan upaya untuk diterapkannya kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan dari rumah. Bukan hanya pekerjaan saja yang harus diselesaikan di rumah, namun pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya COVID-19. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan baru yang awal mulanya hanya meliburkan sekolah dan hingga akhirnya mengganti kegiatan belajar mengajar di rumah dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan sebutan daring. Penerapan suatu kebijakan baru ini tentu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Akses informasi yang terkendala oleh jaringan. Biasanya, seorang guru yang akan mengirimkan tugasnya kepada murid terkadang kesulitan karena sinyal yang susah. Mungkin rumahnya berada di suatu pelosok desa yang memang akses internetnya sangat minim sehingga lambatnya dalam mengakses informasi. Hal itu tidak hanya dirasakan oleh guru, namun juga dirasakan oleh siswa. Biasanya, siswa pun juga mengeluh karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak dari pembelajaran tatap muka. Pada waktu pembelajaran tatap muka, biasanya setiap pelajaran diberi jeda atau diberi batasan waktu, dan gurunya pun juga bergantian. Namun, berbeda dengan adanya sistem baru seperti ini, pembelajaran secara online, biasanya guru memberikan tugas yang bersamaan, waktu pengumpulannya pun biasanya juga bersamaan, dan tugasnya tidak hanya 1 atau 2 saja, bahkan bisa lebih dari itu. Dan itu membuat murid lebih merasa terbebani dengan adanya tugas yang menumpuk. Biasanya karena tugas yang menumpuk-numpuk, mereka menjadi stres, menjadi terbebani, sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh guru tidak dikerjakan. Mereka malah memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya, memanfaatkan keadaan untuk bermain game, untuk bermain sosial media, dan lain sebagainya. Namun, di balik semua itu tentu terdapat pelajaran yang dapat diambil. Adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh melalui online, maka dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesadaran dalam menguasai teknologi saat ini. Harapan saya, semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa
melakukan pembelajaran secara tatap muka kembali efektif seperti biasanya.